Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam 12 Koja Jakarta Utara. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, melanjutkan materi kejamiahan yang insya Allah akan saya sampaikan. Namun sebelum itu, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Silakan anak-anakku sekalian disiapkan buku tulisnya untuk bisa dicatat materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan kejamiahan Persatuan Islam. Silakan disimak. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kudrati manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang bermasyarakat, di mana yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Hidup berjamaah atau berkelompok pada manusia merupakan tabiatul kaun atau gharizah atau pembawaan. Hal ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman di sana, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Anak-anakku sekalian, setiap pekerjaan tentunya akan membutuhkan bantuan dan peran dari orang lain. Oleh karena itu, tidak ada satu pekerjaan yang benar-benar dilakukan sendiri, karena manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup menyendiri, menyepi jauh dari hiruk pikuk masyarakat. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa sungguhnya kita harus hidup berjamaah. Adapun dalil untuk kita hidup berjamaah di dalam surat As-Saff ayat 4 dan di dalam surat Al-Imran ayat 104 dan juga di dalam surat Al-Imran ayat 103. Silakan anak-anak dibaca dalilnya dan dihafalkan seperti pada layar. Ada 3 dalil yang bisa kita baca dan kita pahami untuk kita bisa hidup berjamaah dan berkewajiban untuk hidup berkelompok. Adapun indikator jam'iyah dalam dalil nakli dan akli dalam Al-Quran dan hadis, banyak keterangan yang mengisyaratkan pentingnya berjamaah dan berjam'iyah, karena hal itu berkaitan dengan kehidupan manusia yang perlu tertib dalam segala hal, termasuk dalam mengelola kegiatan agama dan negara. Secara akli, munculnya gerakan keagamaan adalah wujud dari pentingnya menggerakkan umat secara terkoordinasi. Di negara-negara lain Timur Tengah itu banyak sekali membentuk sebuah kerajaan, bahkan membentuk sebuah perkumpulan atau organisasi seperti Rabithah Alam Islamiyah, OKI, dan yang lainnya. Tentunya mereka semua memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun sebuah kelompok atau jam'iyah. Nah, anak-anakku sekalian, menurut syariat, al-jamaah mengandung beberapa pengertian. Pertama, ada yang dinamakan jamaah salat, ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disampaikan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW sabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Lalu yang kedua, jamaah juga bisa dikatakan adalah jumlah yang banyak dari manusia. Lalu yang ketiga, jamaah juga dikatakan sekumpulan muslim yang berhimpun untuk sebuah urusan seperti
tercermin dari perkataan Khalifah Umar radhiyallahu an, bahwa sungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Itulah pendapat atau jamaah secara syar'i. Dan tentunya ada satu lagi pengertian daripada jamaah yang keempat, yaitu orang atau sekelompok orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan dan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang akan selamat?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya ana wa alaihi wa ashabi. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersamaku dan para sahabat yang berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga dengan demikian bahwa keharusan untuk membentuk jamaah telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW meskipun untuk hal-hal yang bersifat sederhana. Dalam hal ini beliau mengatakan misalnya bila ada 3 orang dalam perjalanan, salah satu di antara mereka harus diangkat menjadi amir atau pemimpin agar perjalanan itu ada pengendalinya dan ada pimpinan yang mengarahkan perjalanan tersebut. Jika adanya 3 orang saja yang sedang berpergian sudah menunjukkan perlunya ada imam, amir, atau pemimpin, maka semakin banyak orang dalam suatu perkumpulan, kebutuhan adanya pemimpin semakin nyata. Dilihat dari aspek muamalahnya. Berkelompok atau berjamaah mempunyai latar dan tujuan masing-masing. Misalnya, ada kumpulan yang bersifat politis, kebudayaan, kepentingan ekonomi, dan yang lain-lain. Adapun dalam Islam, maka tentunya berjamaah dan berjam'iyah bukan hanya bersifat tabi'ah atau gharizah, ia juga merupakan ajaran Islam yang sangat mulia, baik dalam urusan ta'abudiyah maupun dalam urusan ta'amuliyah. Dalam urusan ta'abudiyah misalnya, salat berjamaah memiliki nilai yang sangat tinggi, 27 derajat, sedangkan salat yang sendirian hanya mendapatkan 1. Urusan zakat pun ditentukan melalui amilin, agar secara keseluruhan dapat terhimpun dalam satu jam'iyah terlebih dahulu agar bisa diatur sebelum didistribusikan. Semua itu diajarkan oleh Islam dan tentunya dalam bentuk berjamaah dan berjam'iyah. Oleh karena itu kita perlu ketahui bahwa Islam atau persatuan Islam juga termasuk jam'iyah yang digunakan untuk menggerakkan ruhul jihad, ijtihad, dan tajdid agar tercapai visi, misi, dan tujuan jam'iyah, serta untuk menjadi landasan filosofis jam'iyah, yakni persatuan dalam pemikiran, rasa, suara, dan usaha Islam. Nama persatuan Islam diberikan kepada jam'iyah ini dengan diilhami oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 103 dan tertera di dalam logo persatuan Islam yang dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari pengertian di atas kita diperintahkan untuk bersatu dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka persatuan merupakan infial, yakni buah dari perbuatan dan tindakan. Persatuan merupakan hasil dari berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun bentuk jam'iyah persis adalah hidup berjamaah, berimamah dan berimarah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan kepada sejarah berdirinya pembentukan jam'iyah persis berangkat dari keprihatinan melihat kondisi umat Indonesia yang terpuruk jatuh ke lembah keinahan akibat jauh dari agama yang benar. Itulah materi awal untuk kejamiahan kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan silahkan disimak lalu dibuat rangkuman agar kita bisa memahami apa arti dari kewajiban hidup berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.